Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo kita rajin ngaji untuk bekal ketika mati, agar hati kita suci mendapat ridho ilahi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Menuntut ilmu memang berat, banyak orang tidak kuat. Untuk itu perlu tekad dan juga niat yang bulat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usia makin bertambah, tentu harus rajin ibadah, ngajinya pun bergairah agar hidup tambah berkah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau kita orang beriman tentu senang dengan kebaikan dan juga kebahagiaan, hidup di surga yang nyaman. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, kitab Wasiatul Mustafa, dan kali ini kita menginjak pada halaman 18. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi innallahi ta'ala. Artinya pasal atau bab yang membahas tentang keadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan hamba, keadaan manusia di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum lin nasi. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Indallahi ta'ala, di sisi Allah yang maha tinggi, anfa'uhum lin nas, yaitu manusia atau mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini hadis yang sangat populer ya, sering kita sampaikan juga. Jadi sebaik-baik manusia di sisi Allah itu adalah tatkala manusia itu punya manfaat bagi orang lain. Dengan apa punya manfaat? Banyak. Sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Ada kalanya manusia punya manfaat bagi orang lain dengan ilmu. Ilmu apa saja? Termasuk diantaranya adalah yang paling pokok adalah ilmu agama. Mengapa itu penting dan bermanfaat? Karena dengan ilmu itu bisa mengajak orang lain di jalan kebaikan, membuat orang lain selamat di dunia wal akhirah dengan ilmunya. Seperti ini ya, saya berupaya untuk menjadi ya semampunya bermanfaat, ngajak kebaikan, amar ma'ruf ya, ngajak kebaikan, kita ngaji, kita zikiran. Tujuan kita apa? Yaitu kita meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Karena pasti namanya hidup itu pasti akan mengalami namanya kematian. Setelah itu kita akan memasuki kehidupan yang baru di akhirat. Karena itu sebagai orang beriman kita berupaya agar selamat fid dunya wal akhirah. Jangan cuma di dunia selamatnya, rugi. Malah yang penting di akhirat harus selamat. Itu tujuan orang yang diberi ilmu oleh Allah, untuk mengajak kebaikan agar kita semua selamat dan bahagia sampai ke akhirat. Berarti itu orang itu manfaat dengan ilmunya.
Tentu ulama itu harus yang benar-benar, karena banyak ulama, banyak ustadz yang tujuannya tidak mengajak kebaikan. Ada yang sekedar yang mungkin ceramah-ceramah viral ya kan, kalau diundang bayarannya waduh sampai 100 juta ya, ada, kalau nggak dibayarkan nggak berangkat, ada ustadz seperti itu. Maka itu tidak termasuk masuk kategori ulama yang mengajak kebaikan, maka nggak bermanfaat ilmunya. Kalau nggak dikasih DP dulu nggak berangkat, undangan ke mana, ke Lampung kemana, kirim DP dulu 10 juta baru berangkat misalnya, sampai sana tidur ngasih kayak artis saja gitu. Maka ketika bayarannya kalah sama artis, protes. Itu ulama yang tidak benar. Yang benar adalah dia mengajarkan ilmu itu tidak ada pamrih, murni hanya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ternyata oleh jamaah dikasih duit, diamplopin sama panitia, itu rezeki dari Allah. Yang jelas, yang penting dia tidak mentarget dirinya, saya harus sekian. Itu namanya ada pamrih ya. Maka itu ulama yang kategorinya ulama su, ulama yang buruk, ulama yang jelek, yang tidak pantas untuk diikuti, karena tidak memberi contoh yang baik, tidak mengajak kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, ilmu yang disampaikan itu juga tepat, artinya bijak. Ini saya ceramah di hadapan siapa ini? Harus berpikir seperti itu ulama. Jangan ngawur, bicara tasawuf, bicara tentang hakikat, jamaahnya masih awam misalnya, nggak masuk. Sama dengan bini pelajaran kuliah dikasih kepada anak SD SMP, nggak masuk, maka kalis ilmunya, itu juga nggak manfaat. Jadi ulama harus berpikir, ini nyampe nggak, ini pas nggak dengan jamaah, pas nggak dengan murid misalnya gitu. Itu baru ilmu bermanfaat. Yang kedua, orang bisa manfaat yaitu dengan hartanya. Kalau bahasa di sini al-ghaniyus sakhiyun, orang kaya yang dermawan. Nah, ini sering kita bahas ya. Diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipin harta yang banyak, maka dia harus berupaya menjadi orang yang bermanfaat dengan hartanya. Semampunya. Yang kaya itu kan relatif ya. Menurut kita pas-pasan. Orang lain lihat kaya banget. Ini orang kaya banget ya. Padahal kita merasa nggak ada apa-apanya, karena mau sifatnya serba kurang, dikasih berapa aja tetap merasa kurang, padahal kita ini kaya gitu. Maka apa yang kita punya, berapapun kita harus berupaya menjadi orang yang punya manfaat bagi orang lain dengan hartanya. Al-ghaniyus sakhiyun, orang kaya dermawan, itu luar biasa, luar biasa sekalian. Sampai kata Rasulullah SAW, orang kaya yang dermawan itu kekasihnya Allah. As-sakhiyun habibullah, orang kaya yang dermawan itu kekasihnya Allah. Walau kana fasikon, walaupun tampaknya dia fasik, ibadahnya malas-malesan, masih banyak maksiat. Ya sholat banyak maksiat, namun dia dermawan sekali, suka ngasih, suka peduli sama orang, itu lebih Allah cintai. Sebaliknya, al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun tampaknya dia ahli ibadah, kelihatannya sholatnya rajin ya kan, wah gak pernah absen ke masjid, wah bagus banget lah amal-amalan kelihatannya, mau saya melihat, namun dia super bakhil, pelit sama orang, maka itu aduh musuhnya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu kalau itu ibadahnya, kenapa ibadahnya tambah sekali, ibadahnya yura'un nas, hanya pamer kepada sesama manusia, gak ikhlas. Kalau sholat pengen lihat orang, sedekah apalagi ditujukin, kalau nggak ada orang nggak sedekah, dia nunggu ada orang dulu baru sedekah. Itu namanya ibadahnya pengen dilihat orang lain, namanya yura'un nas, riya terhadap sesama manusia. Maka Allah yang musuhnya Allah, walau karena abidan, walaupun tampaknya dia ahli ibadah. Bisa juga orang manfaat dengan apa lagi? Dengan jabatan. Orang dipilih jadi ketua RT, ketua RW, jadi Pak Lurah, sekarang ada wali kota baru, itu jabatan itu amanah, maka dia harus berupaya menjadi orang yang punya manfaat bagi orang lain dengan jabatannya. Ya, Pak Putra jadi polisi, maka harus bermanfaat dengan jabatan kepolisiannya. Kalau nggak apa cuma, dan itu tantangannya berat.
Orang baik itu ujiannya berat ibu sekalian ya. Kita mau baik, mau jujur sama orang, malah kadang-kadang malah tersisihkan di sebuah komunitas. Orang baik kadang-kadang malah terasingkan. Kalau pengen ya harus ikut yang umum kan gitu ya. Maka kadang-kadang Allah sayang dijaga nih kita dari hal yang nggak baik. Kita hanya meniat mencari ridho Allah, yang dengan bagi akhirat, urusan dunia sudah Allah jamin rezeki, macam-macam rezekinya. Kalau kita lihat kanan kiri akan muncul hasad kedengkian kan gitu ya. Wah, sono bisa begini ya, bisa begini ya. Si fulan pangkatnya di bawah saya, bisa beli mobil, saya enggak. Itu namanya hasad hati, harus dibersihkan. Namanya tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu. Nafsu gak ada habisnya. Kita pengennya kaya, kita pengennya begini, pengennya begini. Kalau gak dikendalikan bahaya. Penyakit hati namanya. Lebih baik kita memilih orang yang jujur, orang yang ikhlas demi keselamatan akhirat jika Allah Subhanahu wa taala. Ketua RT pun kalau dia manfaat buat rakyat demikiannya, maka dia akan luar biasa kekasihnya Allah. Maka kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang dia manfaat buat hambanya, buat umatnya, buat rakyat dan dipimpinnya, kata Rasulullah, doanya tidak tertolak pertama. Yang kedua, disediakan surga di sana. Karena al-jannatu darul askhiyah. Surga itu kampungnya orang-orang dermawan. Orang dermawan udah jamin deh pokoknya surga. Dosa diampuni, dosa sebesar apapun diampuni dengan wasilah dia menjadi orang yang bermanfaat tadi, dermawan tadi itu. Jadi bisa manfaat dengan jabatan atau kepemimpinannya, dengan profesi kita. Apalagi manfaat ilmu, misalkan merasa nggak cukup untuk berbagi, harta juga enggak, boro-boro nih manfaatnya harta buat makan sehari-hari aja susah. Nah, datangnya gitu ya manusia ya. Dengan apa lagi nih, jadi pejabat juga enggak, maka bisa aja dengan pikirannya, sumbangsih pikiran, tenaga ya. Ini kita punya majelis, yuk kita menjadi orang yang manfaat buat majelis kita nih. Apa ini? Tenaga kita. Nanti kita bareng-bareng kerja bakti. Ada rezeki dikit-dikit, saya urun dah, biar di absen sama malaikat nih, entah ngucap cepet tulis, maka kita manfaat untuk kegiatan kita. Banyak hal agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, atau terutama untuk alhamdulillah untuk kemaslahatan bersama. Dengan apa lagi? Banyak banget yang jelas sesuai dengan kemampuan kelebihan kita. Kita lanjutkan. Jadi khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Wa syarruhum indallahi ta'ala, dan seburuk-buruk mereka ya, di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yaitu orang yang umurnya panjang, dikasih umur panjang oleh Allah, wa sa'a amaluhu, dan buruk amalnya. Dikasih umur panjang, sehat ya kan sampai tua, namun dia nggak manfaat, maksudnya begitu. Buruk amalnya, bukan semakin rajin ngaji. Tadi saya bilang apa? Usia makin bertambah, tentu harus kian rajin ibadah. Ngajinya pun harus bergairah agar hidup tambah berkah. Itu saya bikin lirik itu, saya sesuaikan itu. Ya makin usia tambah harus rajin ibadah. Kalau enggak makin tua keladi. Ada lagunya Anggun C. Sasmi ya, Bu ya. Kata-katanya selangit. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Mestinya makin tua makin rajin ngaji. Ya, alhamdulillah kita punya majelis di tengah kesibukan kita, urusan kita mencari nafkah, kita bekerja, kita sempatkan untuk ngaji. Biar itu tambah berkah ya Bu ya. Seperti dia sebelum sekali berkata ya, untuk silaturahmi kita juga, untuk keakraban, nambah ilmu, dikiran, udah nggak ada jeleknya deh pokoknya. Insya Allah begitu. Jadi seburuk-buruk mereka adalah orang yang diberi umur panjang, namun nggak makin bagus, justru malah makin buruk perbuatannya. Itu seburuk-buruk mereka tadi itu, nggak ada manfaatnya. Wa khairuhum, dan sebaik-baik mereka, balikannya ini, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik mereka adalah orang yang dikasih umur panjang dan bagus amalnya. Ini jelas ya. Kita lanjut. Wa abghadun nasi ila Allah ta'ala ya. Wa abghadun nasi ila Allah
Nih ingat nih. Dan yang tidak disukai oleh Allah, manusia yang tidak disukai oleh Allah, manusia yang dibenci oleh Allah. Siapa saja mereka? Di antaranya ini. Pertama, man akala wahdahu wa mana arif dahu. Itu orang yang sukanya makan sendirian. Ya Allah nggak suka ternyata. Maksudnya apa ini? Punya makanan enak-enak ya kan, tidak mau berbagi. Pelit, ya, kemarin pelit lah. Ah sayang nih pakai sisa, sayang. Padahal Rasulullah menganjurkan yang penting ya kayak busani dan sebagainya suka bagi kue, bagi habis masak bagi kita ke kanan kiri. Itu bagian daripada apa? Man akal wahdahu. Orang yang tidak, orang yang makannya selalu pengen bersama. Wah saya dari segini kirim sana, walaupun sudah kuah sama apa, kirim berbagi rezeki. Ya kadang-kadang nggak setiap hari. Sekali waktu itu namanya memberi hadiah untuk menciptakan hubungan semakin harmonis di antara kita. Itu Allah suka. Kalau orang nggak suka ngasih, pelit, itu Allah benci. Itu Nabi Ibrahim saja Pak, dulu Nabi Ibrahim ya contohnya. Ini pagi sama sore kalau makan tuh nggak pernah sendirian. Selalu ngundang orang. Orang kaya nyebelah kambing dia. Sini, tutur mata sini, semua kumpul sini. Ada Pak Ibrahim? Aku nyebelah kambing 3 ekor. Ayo kita makan. Kita bikin sop, kita bikin marak, sate, macam-macam. Ayo bakar-bakar ikan yuk. Di mana Pak Pandawa ngajak melahirkan tadi itu? Sama bosnya Pak Pandawa. Pengen jadi orang terbaik gak nih? Saya bosnya nih. Boleh ya, Bu Ratna bakar ikan, ambil karaokean. Saya bosin, apa saya dari segini. Gak apa-apa, itu namanya ngajak orang makan. Nah, itu Allah senang banget itu. Itu juga bagian daripada bersedekah. Wa mana arif dahu. Dan Allah benci nih. Apa itu? Itu orang yang mencegah orang lain. Maksudnya gini, orang mau sedekah malah kita ujuk-ujukin jelek. Lo ngapain ngasih dia? Rugi ngasih dia orangnya songong. Kalau kita kasih bukan terima kasih, malah begini nih kita pengaruhin. Sehingga ini mau ngasih gak jadi, gara-gara dipengaruhin. Nggak boleh. Orang mau sedekah kalau dipengaruhin. Ayo kita nengokin si fulan sakit yuk begini. Ah ngapain dia nggak begitu kok ini? Itu namanya kita mengaruhi perbuatan yang baik. Allah tidak suka dengan itu. Yaudah kita berkhusnudon aja. Kita mampu, ayo gitu aja udah gampang-gampangan. Kita terusin apa yang tidak disukai Allah. Wa daraba abdahu. Nah ini berat ini. Yaitu apa? Memukul hamba sahaya. Maksudnya berbuat zalim kepada pembantu kalau kita punya pembantu. Karyawan kalau kita punya karyawan, anak buah kalau kita punya anak buah. Kita zalim, kita keras, kita pukul, bahkan kita omelin sampai ini salahnya cuma sekali, ngomelnya sehari Pak. Kadang-kadang namanya bos, anak buah salah sekali aja ngomelnya 2 hari nggak selesai. Itu namanya zalim dia kepada anak buah, kepada pembantu. Termasuk itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa akramal ghaniyya wa ahana al-faqira. Orang yang senangannya memuliakan orang kaya namun menghinakan orang miskin. Kalau ada orang kaya, waduh. Kalau bahasa Arabnya, halo wassalam Bapak, ayo masuk Pak. Kita menjilat lah orang kaya. Kita sambut, malah kita muliakan, kita hidupkan yang enak-enak. Giliran orang miskin, orang nggak punya, kita sepelekan. Kita namanya menghinakan orang miskin. Kita penjilat namanya itu, carmuk, cari muka. Itu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita samalah manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, bukan orang apa. Orang yang takwa, yaitu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang paling mulia. Kita lanjut. Wa asyarru minhu, dan seburuk-buruk darinya. Ini ada yang lebih buruk lagi dari tadi itu ya. Man asya fil harami wa mata fil haram. Orang yang di waktu hidupnya itu di dalam keharaman. Pas mati pun juga dalam keadaan haram. Naudzubillah min dzalik. Waktu masih hidup sukanya mabuk-mabukan misalnya. Nggak bisa lepas, mulai dari muda sampai udah tua menjelang maut menjemput, sudah batuk-batuk, nggak bisa meninggalkan keharaman, minum terus main judi,
mulai remaja judi itu udah hobi berat nih, mana main gaple ya, main kios keren banget lah pokoknya. Sampai tua judi terus, sampai waktunya sudah sakit-sakitan masih ini ketagihan ya, terus main judi terus. Maka itu kategori orang yang apa? Man asya fil haram wa mata fil haram. Hidup dalam keharaman, mati pun dalam keharaman. Naudzubillahi min dzalik. Kita lanjut ya, tanggung ya. Wa asyarru minhu, dan lebih buruk lagi dari itu, ada lebih buruk. Mantala umruhu wa apa namanya? Fi'luhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan buruk perbuatannya, wala yatubu amma nahahullahu ta'ala. Jadi orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya dan tidak bertobat, wala yatubu, terhadap apa yang dilarang oleh Allah yang maha tinggi, anhu atasnya, wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, dan dia itu padahal dalam hatinya ada keinginan untuk bertobat. Artinya pengen, oh iya, saya kok banyak maksiat ya, saya udah umur segini kok sholatnya masih amburadul, kadang sholat kadang enggak, saya pengen tobat. Hatinya mau seperti itu, namun nggak ada kekuatan, nggak tobat-tobat. Itu maksudnya apa? Titipan tuh enggak, ntar dulu masih sehat dulu, nanti masih umur sekian, belum tua, menunda-nunda taubat. Nah itu ternyata buruk banget. Sampai akhirnya apa? Ketika datang malaikat Israel, tamu ya, tamu yang buat kita sibuk, yang pernah saya sampaikan, datang mau nyabut nyawa, kita pun belum sempat bertobat, belum pernah istighfar, belum pernah mohon ampun pada Allah, pada hatinya pengen, namun nggak ada kekuatan. Naudzubillahi min dzalik. Di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu menerangkan, nanti di alam kubur itu ada teriakan para penghuni alam kubur. Di antaranya mereka teriak-teriak penyesalan. Menyesal kenapa dulu gak bertobat, menyesal kenapa dulu gak sedekah. Ada tuh dalam Quran. Gimana dalilnya satu? Ya Allah, Robbi, sampai lupa. Lalu akhartani ila ajalin qarib. Ya, ingat saya. Robbi, ya Tuhan, hidupkan lagi ya Allah saya ke dunia, walaupun sebentar, walaupun 5 menit saja. Ya, pengen dihidupkan kembali di dunia walaupun sebentar. Malaikat ngecengin, mang ngapain kau pengen hidup lagi? Fa'asaddaqah, aku pengen sedekah malaikat. Wa akum minas solihin, dan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Itu teriak-teriak pun di alam kubur itu. Kalau kita dengar ngeri kan gitu. Itu Imam Al-Ghazali menerangkan berdasarkan itu Al-Quran ya, dikupas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi teriak-teriak, ya Allah, hidupkan kembali ya Allah, sampai tobat, sampai sedekah, pengen menjadi bagian dari orang-orang soleh, pengen sempat dulu dari majlis taklim, pengen ke masjid sekali-kali, jangan sampai enggak sama sekali. Itu menunda-nunda taubat, pada artinya pengen, namun enggak ada kekuatan. Kita teruskan. Wa asyarru minhu, ada lagi nih yang lebih buruk darinya. Man adharos sodaqota li akhihil muslim. Nah ini buat kita semua ini ya. Apa yang Allah benci dan ini buruk juga nih ya, yaitu orang yang mengeraskan ini, menyuarakan atau mengatakan, menyiarkan sedekahnya. Nah, di akhir muslim kepada saudara muslimnya. Maksudnya apa? Kalau sedekah suka menyebut-nyebut. Akhirnya apa? Menyakiti orang yang dikasih, Bu. Jadi kalau sedekah nih, satu mantan nih misalnya pinjam duit saya 2 juta, terus setelah itu besok saya ngomong mulu, coba tuh satu mantan kalau nggak saya pinjemin bakal mati dia, muter dia, kalau nggak saya pinjemin dia nggak bisa makan. Kita ngomong kemana-mana seperti itu, akhirnya dia denger, tersinggung dong, ini orang sedekah ngasih pinjemin kok malah nyakitin. Itu Allah sangat benci. Ikhlas saja udah, kasih makan nih, kasih makan, coba kalau nggak saya tolong, mati dia. Gua dengan sombongnya nunjukin dirinya, itu nggak boleh. Kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah nunjuk-nunjuk ke orang sehingga sampai menyakitin orang yang diberi. Di akhir muslim, saudara kita muslim yang lainnya. Mengujiannya berat, Bu. Kadang-kadang gini ya, saya sering ngalamin tuh waktu ya dulu lah. Kita ngasih pinjam duit temen orang siapa gitu,
Itu kalau ditagih itu galaknya ngalahin kita. Ditagih malah marah. Ujiannya seperti itu. Ya penting kita kuatkan niat bahwa kita semua itu dalam rangka untuk menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia agar bermanfaat bagi orang lain. Sedikit lagi. Kemudian apa lagi? Wayud birullahu khilafaha. Yang Allah benci dan ini sangat buruk, yaitu orang yang suka mendebat ini masalah-masalah khilafiyah, perbedaan. Sekarang ini banyak Bu ya, kita kasih tahu di kalangan para ustadz orang Islam suka berdebat tentang ajaran Islam. Kayak begini, ada yang mengatakan bid'ah, baca Yasin malam Jumat bid'ah. Bid'ah itu apa? Mengada-ngada, katanya nggak ada itu, Rasul nggak ngajarin. Baca Yasin malam Jumat bid'ah, taklim bid'ah, apalagi doa kunut nggak ada bid'ah, macam-macam. Itu berdebat, itu orang suka mendebat, suka protes. Karena itu ada guru kita nggak bilang apa, aliran Protestan, suka protes. Dikit protes, nggak ada itu ajaran, nggak ada itu bid'ah, itu bid'ah, benar di neraka kalau bid'ah. Itu orang suka mendebat. Itu di kalangan ustadz banyak perdebatan tuh. Padahal kita enakan aja, masa nanti masuk neraka Pak, ditanya sama malaikat, kamu masuk neraka kenapa? Iya malaikat, gara-gara saya baca Yasin malam Jumat. Lucu gak kira-kira? Malaikat kaget dong, masa baca Yasin malam Jumat masuk neraka? Kalau waktu muda dia dalam haraman masuk neraka, iya. Mampu gak tobat-tobat sampai meninggal, wajar neraka. Lah orang baca Yasin, orang taklim masuk neraka, gak lucu Pak. Insya Allah kita ahli surga Ibu, tenang aja dah ya. Kalau hadir taklim itu Ibu, bawa sekalian ya, gak perlu pinter, gak perlu harus ngerti, gak perlu ini, enggak. Cukup datang ajurannya, duduk, denger, ikut, sama malaikat di absen. Pahalanya sama semua, gak ada yang istimewa. Kalau lebih pengen Abdul ya kuatkan niat kita tentunya. Kita harus ikutin adab di majelis taklim. Harus begini, maka itu luar biasa fadilahnya. Jadi orang suka memprotes masalah perbedaan tuh. Satu kalimat lagi, satu baris lagi. Wa asyarru minhu, ini yang paling buruk ya. Dan yang terburuk darinya, yang paling buruk dari semua yang kita bahas tadi itu. Madzhaba awwala umrihi ghaflatan wa akhiru kasalun anta'atillahi ta'ala. Wah ini. Jadi seburuk-buruk dari semua tadi yang kita bahas, yaitu madzhaba awwala umrihi, orang yang telah lewat di awal-awal umurnya, ghaflatan, lalai, wa akhiruhu, di akhir usianya kasalun, males, anta'atillahi ta'ala, daripada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu muda lalai, nggak pernah ibadah, nggak pernah berupaya untuk ngaji, mendalami ilmu agama dan sebagainya. Di waktu tuanya males, lalai, males, udah lengkap dah daripada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mudanya nakal, muda itu wajar manusia. Mudanya nih dalam prosesnya jatuh bangun, wah jadi pemabuk, jadi preman bisa jadi. Artinya pernah dalam masa jahiliyah. Namun yang penting orang itu happy ending atau husnul khotimah, di akhir hayatnya dia baik. Maka yang lalu gak ada manfaatnya, gak ada artinya yang lama. Dosa seberapapun besarnya diampuni oleh Allah, yang penting akhirnya baik. Nah kalau mudanya udah lalai, tuanya males, terus dari mana baiknya? Maka inilah seburuk-buruk manusia yang gak ada baiknya sama sekali, maksudnya gitu. Kalau manusia masih ada baiknya, masih ada imannya, walaupun cuma sebesar kuku yang meresap di hati kita, insya Allah itu menjadi asbab Allah akan mengampuni, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita selamat di akhirat nanti. Itu Ibu sekalian ya, apa yang kita bahas pada hari ini, semoga ini bermanfaat, memotivasi kita tentunya ya, karena namanya taklim itu untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.